Jadi gini, untuk huruf ya saat dalam keadaan mati, tekanan lidahnya berbeda saat ya dalam keadaan bertasydid. Tentunya ada tekanan yang perlu kita tambahkan saat ya bertasydid, dan tekanan ini dinamakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, tempat di mana kalian bisa mempelajari Al-Qur'an dengan benar dan mempelajari ilmu tajwid secara mendalam dan detail, kemudian juga mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang fasih seperti bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum bergabung, tolong bantu kami dengan mengklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Dengan begitu, akan lebih banyak orang yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan benar dan memiliki bacaan yang fasih seperti bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like-nya bagi video ini jika teman-teman melihat video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempelajari Al-Quran. Dan juga jangan lupa untuk men-share-nya kepada yang lain agar mereka juga bisa mempelajari membaca Al-Quran dan juga memiliki bacaan yang fasih. Dan tentu itu akan menjadi amal jariah bagi teman-teman karena mereka mendapati video ini dari perantara teman-teman. Oleh karena itu, raih kebaikan sebanyak mungkin dengan men-share video ini sebanyak-banyaknya. Baik, apa yang akan kita pelajari kali ini? Di video ini kita akan mempelajari huruf ya. Huruf yang jika didengar kayaknya mudah dilafalkan. Kayaknya bunyinya itu seperti huruf Y dalam bahasa kita ya. Karena mungkin mirip suaranya. Huruf ini sering dilalaikan oleh banyak orang, bahkan setingkat guru Quran sekalipun lalai dalam mempelajari huruf Y dengan benar. Mungkin sekedar mengucapkan ya itu sudah benar. Tapi ternyata banyak seluk-beluk dan detail dari huruf ya ini yang sering dilupakan, dan itu ternyata membuat huruf ya menjadi tidak fasih, dan tentu itu akan mengurangi keaslian bacaan yang dibaca. Karena memang bacaan kita ini turun-temurun diriwayatkan mulai dari malaikat Jibril ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat dan begitu seterusnya sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, keautentikannya dan originalitas dari bacaan ini sangat dijaga agar tidak terjadi perubahan bukan hanya dari segi penulisan di dalam mushaf, tapi juga dari segi bacaannya. Karena itu, simak video ini sampai habis agar teman-teman bisa mempelajari dengan benar tentang huruf ya dan juga bisa membacanya dengan fasih. Baik, huruf ya, kita mulai dari makhrajnya. Makhraj huruf ya yang benar ialah di bagian tengah lidah. Baik, di bagian tengah lidah kita angkat. Kemudian pastikan berikan jarak yang pas antara langit-langit mulut dengan tengah lidah kita. Jangan sampai lidah kita menempel ke bagian atas langit-langit mulut. Itulah yang membuat huruf ya menjadi tidak fasih. Dan juga nanti akan kita sebutkan kesalahan-kesalahan apa aja yang terjadi saat melafalkan huruf ya. Jadi pastikan jangan sampai lidah menempel ke langit-langit mulut. Silakan teman-teman lihat gambar berikut. Nah, di gambar ini teman-teman bisa melihat dengan jelas bahwasanya ada jarak antara langit-langit dan lidah kita. Ya, inilah yang membedakan antara huruf iya dengan huruf y kita dalam bahasa Indonesia. Yang kita terkadang saat melafalkan huruf y itu nempelin lidahnya ke bagian atas langit-langit mulut. Ya, ya itu. Nah, kalau kita bilang seperti itu, lidah akan nempel ya. Atau mungkin kita nggak sadar nempel atau enggak gitu. Yang penting suaranya seperti itu. Itulah bahasa kita ya. Tidak ada penjelasan detail dari setiap huruf abjad atau huruf alfabet bagaimana cara melafalkannya. Tapi tidak dengan huruf hijaiyah. Ada detail penjelasannya. Nah, huruf ya lafalkan dengan bentuk mulut seperti di gambar ini. Jangan sampai lidah naik ke atas nempel atau turun terlalu ke bawah, dan itu akan membuat suara ya mengambang. Ya. Nah, kayak gitu suaranya. Jangan sampai suaranya menjadi seperti itu. Berikutnya tentang huruf ya, yaitu sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat huruf yang dimiliki oleh huruf ya? Karena dengan mengetahui sifat-sifat ini, teman-teman akan bisa dengan lebih mudah dalam memahami huruf ya dan mengetahui cara melafalkannya. Sifat huruf ya yang pertama ialah
jahr, ya. Saat melafalkan huruf ya, pastikan tidak terdengar suara aliran nafas, ya. Jangan seperti ini, iya, 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 gitu ya. Ai, ai, ai. Enggak, jangan terdengar suara nafas seperti ini. Iya, 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 iya. Kemudian saat sukun, ai, ai, ai. Baik. Sifat huruf yang kedua ialah rokhowah, suaranya dialirkan. Saat teman-teman ingin melafalkan huruf iya berharokat, maka alirkan dulu suaranya. Seperti ini contohnya. Iya. Nah, coba dengar baik-baik. Iya, iya. Nah, sebelum saya melafalkan fathah, ada suara huruf ya yang keluar duluan. I, iya, iya, iya. Seperti itu. Kemudian saat sukun terdengar dengan jelas suaranya mengalir. Ai, ai, ai. Nah, itu suara huruf ya yang mengalir dan suaranya dinamakan dengan li. Nanti kita akan bahas di sifat huruf berikutnya. Kemudian sifat huruf yang ketiga yang dimiliki huruf ya ialah istifal, yaitu saat kita lafalkan suaranya harus terdengar tipis, tidak boleh terdengar tebal. Kayak gini suaranya kalau tebal. Yo, 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 ai, ai, ai. Ya, nggak boleh seperti itu. Seperti ini. Ya, ai, ya, ai. Nah, seperti itu suara huruf ya yang tipis. Kemudian sifat yang keempat ialah infitah. Suaranya tidak boleh tertahan di bagian mulut. Dorong suaranya keluar. Ya, ai, gitu ya. Ya, jangan yo, enggak. Ya, dorong suaranya keluar. Dan sifat huruf ya yang terakhir ialah alin. Suaranya lembut. Dan ini dikatakan saat huruf ya dalam keadaan sukun dan sebelumnya berharokat fathah atau terdapat huruf yang berharokat fathah. Contohnya syai'a, gitu ya. Syai'a. Nah, di situ ada ya mati atau ya sukun, sebelumnya shin berharokat fathah. Suaranya lembut mengalir ya. Jangan ditekan terlalu kuat atau jangan ditekan dengan kuat kayak gini. Syai'a, syai'a, syai'a. Nah, banyak yang nggak sadar bacanya kayak gitu. Syai'a, dan itu sangat-sangat keliru dan itu salah. Ya, lembut suaranya seperti ini. Syai'a, syai'a. Nah, seperti itu suara huruf ya yang fasih. Berikutnya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan huruf ya. Ada dua kesalahan yang sering terjadi dan umum dilafalkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Bahkan itu termasuk guru yang mengajar sekalipun. Kesalahan yang pertama adalah berlebihan dalam menekan lidah, khususnya saat ia dalam keadaan tasydid. Baik. Jadi gini, untuk huruf ya saat dalam keadaan mati, tekanan lidahnya berbeda saat ia dalam keadaan bertasydid. Tentunya ada tekanan yang perlu kita tambahkan saat ia bertasydid, dan tekanan ini dinamakan nabr. Nah, namun kesalahannya pada nabr ini ialah menekannya lebih kuat lagi. Jadi tekanan ringan yang kita berikan pada ya sukun ai, kita tambahkan pada ya bertasydid. Ayya, ayya. Nah, saat tekanan yang berlebihan yang dimasukkan ialah ayya, ayya. Mungkin sampai lidah itu menempel dengan kuat di bagian tengah lidah kita. Jadi suaranya akan terdengar seperti tadi. Ayya, ayya. Nah, misalkan iyyaka, iyyaka. Enggak. Iyyaka, iyyaka. Kemudian kesalahan yang kedua ialah mencampur suara ya dengan suara gunnah, dan ini juga sering dilafalkan oleh kita, yaitu mengeluarkan suaranya melalui rongga hidung. Ya, ingat teman-teman, ketika mengaji jangan mengeluarkan suara melalui rongga hidung. Kita mau mengeluarkan suara melalui rongga hidung itu saat hanya pada nun dan mim yang kita berikan sifat gunnahnya. Tapi selain itu, kita tidak boleh mengeluarkan suara melalui rongga hidung kita. Ya, kita tidak diajarkan untuk mengaji dengan suara hidung atau suara ngirung gitu ya. Jadi jangan keluarkan suara melalui rongga hidung. Nah, contohnya gimana sih ya yang keluar melalui rongga hidung kayak gini? Contohnya gimana sih kita melafalkan ya yang keluar melalui rongga hidung? Contoh pada kata ad-dunya. Nah, dengar. Dunya, nya, dunya, nya, ya, suaranya ngirung. Ya, keluarkan lewat mulut. Ad-dunya, ya,
ad-dunya. Nah, itulah suara yang keluar lewat mulut. Oke, sekarang kita praktek membaca huruf ya. Silahkan teman-teman ikuti kami. Ya, 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 yu, 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 yi, 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 ai, 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 i, i, ayya, ayya, ayya. Sekarang kita baca kata-kata berikut. Ya'kul, 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 yusari'un, 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 yubayi'un, 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 syaiton, syaiton, tajzi, 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 sayyi'ah, sayyi'ah, sayyi'ah. Dan sekarang kita baca potongan-potongan ayat berikut. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Baik, seperti itulah bagaimana cara membaca huruf ya yang fasih dan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.